Hai guys, balik lagi ke channel aku, Kesha Bintang. Dan kali ini aku bukan cover nyanyi, tapi aku mau bahas tentang diet. Karena ini adalah requestan dari banyak DM kalian. Karena kalian pengen banget tahu gimana caranya diet aku. Dan udah ada yang berhasil, beberapa orang. Dan yang lain mungkin kepo ya, gimana caranya diet aku. Yang mungkin bisa berhasil kayak gitu orang-orangnya, teman-teman aku juga bisa berhasil, ada testimoninya, bahkan aku pernah storyin. Dan sekarang aku akan bagiin di YouTube, aku akan share di YouTube buat kalian semua. Mau tahu kayak gimana? Pantengin terus dan jangan lupa klik tombol subscribe nih, klik tombol subscribe dan lonceng supaya kalian tahu notifikasi apa yang akan aku keluarkan nanti. Oke, jangan di skip ya, cekidot. Nah, kalian boleh keluarin beberapa catatan buat nyatet karena ini lumayan banyak ya, tapi jangan di skip ya. Ini harus kalian semuanya harus tahu gitu, detail-detailnya dari awal sampai akhir. Kalian jangan skip, karena kalau skip nanti takutnya ada yang kelewat dan nanti nggak berhasil gitu, kalian tidak mengerti seutuhnya. Gini ya, aku tuh ceritain aja gimana cara diet aku. Jadi dulu itu aku berat badannya sekitar boleh dibilang 60 atau mungkin 59, nggak terlalu berat, 60 lah ya. Tapi itu bagi aku udah gendut gitu, udah gede banget karena tinggi badan aku nggak terlalu tinggi. Aku tuh tingginya 157 atau 158 mungkin segitu ya kalau nggak salah. Dan itu menurut aku udah terlalu overload gitu. Dan ketika aku sadar, udah mulai dewasa, aku sadar ketika aku di kamera, ketika aku di kaca, aku mulai nggak pede gitu. Aku mulai, oh ketika aku di foto kok gue bentukannya kayak gini gitu, kayak dukung gitu kan ya. Jadi mau nggak mau malu lah ya, karena juga udah pubertas, udah kenal cowok. Dan ya itulah, karena kenal cowok terus udah pubertas juga, teman-temannya udah mulai banyak, jadilah malu itu keluar. Dan jadilah ada motivasi untuk gua mau diet gitu. Jadi gua itu dietnya dulu tuh aku riset dulu gimana sih diet yang benar gitu. Jadi aku tuh baca-bacain buku, terus aku tuh lihat-lihat YouTube orang-orang diet gitulah. Nah kayak gitu, referensi-referensi. Jadi itu aku tuh kayak kumpulin jadi satu, dan aku tuh pertimbangkan gitu, diet mana yang harus aku pilih, diet mana yang harus yang cocok dengan tubuh dan badan aku, yang bisa badan aku terima gitu. Jadi setiap badan kita itu tuh berbeda-beda ya, dan Tuhan ciptakan badan itu nggak ada yang sama gitu. Maksudnya metabolisme pun Tuhan ciptakan beda gitu, nggak ada yang sama. Dan makanya dari itu aku sesuaikan cara diet itu dengan badan aku, bagaimana badan aku menerimanya. Nah dari situ tuh aku riset gimana cara untuk menurunkan berat badan dengan baik, dan hal-hal apa aja yang bisa mengganggu kita tuh berat badannya tuh susah turun gitu kan. Kadang ada orang yang aku udah makan sedikit, aku udah atur porsi makanku dikit, aku udah makan sayur, aku udah makan nasi, tapi kenapa berat badanku tetap aja kayak gini gitu, nggak turun cepet, atau nggak turun drastis, atau bahkan tidak bisa turun gitu, dan udah sampai give up gitu kan. Nah itu aku riset, aku cari tahu, dan itu bener-bener cocok-cocokan ya dengan tubuh kita. Misalnya nih kita ambil diet yang aku nggak mau makan karbohidrat, aku cuma makan sayur, tapi itu nggak membuahkan hasil gitu, malah tetap aja berat badan kita stabil di situ aja, stuck gitu. Kenapa nggak turun? Padahal aku udah makan sayur doang gitu kan, padahal sayur itu kan sehat ya, sehat, sayur buah gitu kan sehat, tapi kenapa nggak turun gitu. Nah itu salah. Jadi itu bukan cara diet yang tepat buat tubuh kamu nggak menerima cara diet seperti itu. Jadi kamu harus cari tahu tubuh kamu itu tuh menerimanya apa gitu, untuk bisa menurunkan berat badan kamu yang dibutuhkan oleh tubuh kamu itu yang seperti apa gitu. Nah ketika aku diet, aku mulai cari tahu nih, ternyata tubuh aku itu memerlukan protein yang cukup, vitamin yang cukup, dan serat yang cukup kayak gitu. Jadi aku kombinasi dengan aku tidak memakan minyak. Aku nggak makan minyak, yang pertama ya, aku nggak makan minyak. Catat, aku nggak makan minyak. Aku nggak makan garam, karena garam itu kalian tahu, garam itu mengikat mineral yang ada di dalam tubuh kita, mengikat seluruh air yang ada di dalam tubuh kita. Nah kenapa orang olahraga itu harus lebih dari 1 jam atau mungkin lebih dari 30 menit? Karena 30 menit pertama itu kalian kalau olahraga percuma, kalian cuman ngeluarin air. Itu yang keringat yang kalian keluarin itu baru air di 30 menit pertama kalian olahraga. Setelah itu baru lemak yang keluar. Nah maka dari itu kurangin garam ini, karena garam ini tuh mengikat air atau mineral yang ada di dalam tubuh kalian. Jadi ketika kalian olahraga itu yang keluar pasti air dulu gitu. Nah kalau kalian mengurangi garam ini, otomatis air itu, cairan itu keluar sendirinya dari mungkin dari air kencing kalian atau dari apa. Jadi kalau kalian olahraga nggak usah lama-lama, itu yang keluar udah pasti lemak, karena air yang kalian punya di dalam tubuh itu udah terkuras, udah dikurangin karena kalian nggak makan garam gitu.
Terus yang ketiga adalah jangan makan karbohidrat apapun, mau nasi merah, mungkin kentang masih boleh ya, kentang masih boleh diganti kentang. Terus yang keempat itu tidak boleh makan gula manis. Kalian tahu banget kan, gula itu jahat banget guys, gula itu jahat sejahat-jahatnya. Guys, itu namanya gula adalah manis gitu ya, kalorinya tuh tinggi gitu, jadi itu menimbun gitu. Meskipun itu kata orang ya, kalau nggak makan gula, kalau nggak minum gula nanti nggak ada tenaganya. Bullshit, itu mah enggak. Kalau tenaga itu kita dapetin dari protein, yaitu dari daging-dagingan. Karbohidrat dari nasi itu gulanya udah tinggi banget. Nasi itu gulanya udah tinggi banget, jadi karbohidrat dari nasi itu udah cukup gitu. Jadi tadi yang pertama, jangan makan minyak, jangan makan garam, jangan makan karbohidrat, jangan makan gula. Dan yang kelima adalah olahraga. Sempatkan atau rutinkan olahraga meskipun cuman 1 jam, tapi itu harus rutin gitu ya. Biar ketika kita udah mulai turun nih berat badannya, ini tuh nggak kendor gitu, ini tuh nggak kayak yang apa ya, kulit juga. Udah 5 itu poin yang harus kalian tanamkan, karena minyak itu mengikat juga, garam juga mengikat air. Terus karbohidrat itu tinggi banget gulanya, kalau nasi itu tinggi banget gulanya. Terus gula itu jahat. Dan yang terakhir olahraga itu biar sehat, pernafasan kita juga sehat. Selanjutnya adalah cocok-cocokan ya. Kalau aku dulu menunya tiap hari nih ganti-ganti sih, sesuka aku gitu kan. Nah kayak misalnya nih cumi dipanggang atau digoreng tapi tanpa minyak gitu ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa lepas dari minyak, bolehlah pakai olive oil gitu, alternatifnya pakai olive oil. Tapi kalau misalnya kalian bisa nih nggak pakai minyak sama sekali, cuman dikasih wajan, udah tuh kayak dipanggang aja gitu, terus cuminya itu tuh cuman direndam sama bawang putih, kalau aku gitu ya, bawang putih, terus atasnya dikasih merica atau lada. Itu udah enak sih, udah rasanya udah gurih menurut aku ya. Kalau misalnya kalian nggak bisa banget makan nggak pakai garam, bolehlah dikit aja, jadi porsi garamnya tuh dikurangin. Tapi no micin ya, micin itu juga jangan banget. Nah kayak gitu. Kayak misalnya dada ayam, atau mungkin ayam gak usah dada, atau ayam semua, ayam sayap, paha yang masih ada kulitnya, oke lah. Yang penting kalian panggang gitu, atau rebus ya. Alternatifnya ada 2, panggang atau rebus, jangan digoreng ya guys, no. Jadi menunya itu misalnya pagi aku beli roti tawar gandum, masih boleh karena itu saya, jangan roti tawar putih biasa, tapi roti tawar gandum. Aku menunya biasanya pagi roti tawar gandum, terus aku panggang roti tawar gandumnya pakai margarin, boleh lah ya, dikit aja tapi ya, tipis banget gitu ya, pakai margarin dikit. Habis itu aku ambil telurnya diceplok, boleh didadar boleh. Terus aku kasih selada atasnya. Habis itu aku kasih mayonesnya dikit aja ya, jangan terlalu banyak. Mayones nggak apa-apa karena dia mengandung telur ya, dia terbuat dari telur. Jadi mayones, udah kasih saus dikit aja, terus langsung tumpuk makan. Aku biasanya kayak gitu. Pagi minumnya mungkin jus atau air putih boleh, atau mungkin susu kedelai ya. Susu sapi kurangin lah ya, karena itu banyak lemaknya gitu kan. Kecuali kalau kalian beli yang low fat atau non fat, kan ada tuh yang merek gitu ya. Setahu aku merek Diamond atau merek Indomilk, Diamond kalau nggak salah, merek Diamond itu ada yang non fat, kalian bisa pakai itu. Siangnya aku kadang panggang dada ayam atau panggang ayam biasa, itu direbus. Habis itu pakai sayurnya brokolinya direbus. Terus karbohidratnya aku ganti kentang, terus aku pakein jamur yang hitam. Nah udah, itu kalian makan gitu. Makan itu udah ya lumayan lah, enak gitu ya. Kalau kalian nggak terlalu suka atau menyiksa banget, kalian boleh sih pakai kayak misalnya shirataki gitu ya, shirataki atau diganti shirataki. Kalau misalnya shirataki mahal, kalian bisa ganti pakai bihun, tapi bihun yang jagung ya, jangan bihun yang dari beras ya, tapi pakai bihun yang terbuat dari jagung. Nah bihun jagungnya itu kalian masak biasa kayak mie tek-tek gitu, boleh pakai bawang, kalian pakai garam dikit, kalian bisa pakai garam dikit kayak gitu, sayurnya yang banyak gitu ya, wortel gitu lah. Nah setelah itu malamnya aku makan di bawah jam 7. Jadi kalian kalau malam harus makan di bawah jam 7. Jangan pernah makan di atas jam 7. Dan jangan pernah makan malam itu makan buah yang lemak, kayak misalnya alpukat, pisang gitu, jangan ya. Yang lemaknya banyak jangan. Itu tetap aja kalian sama aja makan nasi gitu ya.
Nah, jangan pernah makan buah tapi yang mengandung karbohidrat tinggi, yang mengandung lemak gitu. Kalian mungkin boleh makan buah-buah yang lain, kecuali alpukat ya. Alpukat kan lemaknya tuh tinggi banget ya. Nah itu. Jadi alternatifnya itu porsinya kalian kurangin gitu. Jadi misalnya pagi nggak makan, atau mungkin makannya cuma siang sama malam di bawah jam 7 kayak gitu. Jadi misalnya siang makannya cuma biasanya 2 sendok makan, 2 sendok nasi, kalian kurangin jadi 1 sendok nasi. Malam juga sama, atau mungkin malam nggak makan nasi atau makan lauknya aja sama jus kayak gitu. Pokoknya kalian atur-atur sendiri lah kayak gitu, baiknya gimana buat tubuh kalian, atau kalian kuatnya kayak gimana. Dan aku pernah nyoba kayak diet nggak makan, jadi makan cuma sehari sekali kayak gitu. Turun sih turun, cuman baliknya makin gendut gitu, baliknya cepet banget kayak gitu. Jadi metabolisme aku jadi nggak sehat gitu. Jadi kayak misalnya puasa makan cuma sehari sekali kayak gitu, itu tuh malah buat lambung kita tuh jadi jelek gitu metabolismenya, jadi nggak teratur. Jadi kita tuh nggak punya asupan serat yang baik, yang cukup, terus protein yang cukup, terus vitamin yang cukup, seperti itu gitu. Nah ini nih yang biasanya bener-bener kita nggak bisa lepas, itu adalah nyemil, gengs. Nyemil itu bener-bener, dan mulut ini tuh gatel rasanya ya. Kalau nggak nyemil tuh gatel banget gitu kan, pengennya nyomot aja, pengennya ngunyah aja. Nah kalau nyemil itu kalian bener-bener nggak boleh, karena kalian tahu sendiri kan nyemil jajanan ciki, apalagi yang micin-micin gitu, udah itu mah jahat banget gitu kan. Janganlah, jangan ya, itu no, big no kan. Terus jangan makan Indomie, kalian singkirin dulu tuh Indomie koleksi Indomie kalian ya, pinggirin dulu tuh, udah bye bye gitu kan, bye bye Indomie, nanti ya tunggu aku kurus dulu baru aku boleh makan kamu lagi kan, liwek kan gitu kan. Jangan pernah makan Indomie dulu, jangan pernah mata kalian tertarik melihat Indomie dan memasaknya. Jangan ya guys, itu godaan banget sih, memang godaan besar. Tapi ya itulah, demi guys, demi badan kita yang bohai kayak gitar, gitar apa lupa, gitar bass itulah yang gitu. Nah gitu aja sih menurut aku ya. Kalian tuh menu-menunya bisa kalian kombinasiin sendiri. Ketika kalian ke pasar, ketika kalian ke swalayan, kalian bisa tuh cari-cari sayur mana, terus daging mana. Ikan tuh sebenarnya udah gurih guys, kalau kalian gak usah pakai garam atau micin tuh sebenarnya dibakar aja udah gurih kan. Dan kalau kalian mau buat sup, kalian tuh bisa pakai penyedap rasa yang kalian ganti pakai totole. Totole itu tuh dari jamur ya, itu mungkin lebih sehat. Tapi kalau aku sih waktu aku diet, aku nggak pakai sama sekali, garam pun nggak pakai, jadi memang bener-bener hambar ya, hambarnya. Tapi kalau namanya daging ya, itu tuh tetap masih gurih guys, tetap masih gurih, percayalah. Nah misalnya pagi makan sepiring tuh nasinya 2 sendok nasi, kalian bisa kurangin jadi 1 sendok nasi gitu. Siang juga sama, malam juga sama. Kalau malam tuh harus di bawah jam 7 ya makannya. So, jadi ya udah segitu dulu pengalaman aku. Kalian buktiin dulu nih di tubuh kalian, kalian bisa research gimana baiknya, apa yang cocok, diet apa yang cocok dengan tubuh kalian. Ada dulu diet mayo juga, aku pernah coba. Tapi aku bingung malah pakai diet mayo itu, soalnya menu-menunya bikin bingung. Jadi aku diet sesuai dengan kapasitas tubuh aku gitu, apa yang tubuh aku bisa terima. Jadi kalian juga bisa pakai apa yang sudah aku terapkan di tubuh aku, juga bisa dipakai mungkin sama kalian. Kalian boleh contoh, tapi aku nggak mengklaim bahwa ini 100% benar gitu ya. Tapi kalian buktiin dulu deh di tubuh kalian tuh bekerja atau tidak. Jangan jangan patah semangat dulu kalau misalnya kalian udah coba tapi belum turun-turun. Mungkin prosesnya di tubuh kalian agak lama, atau mungkin nggak cocok di tubuh kalian dengan diet yang mungkin harus makan ini, harus makan itu aja. Tapi kalian harus cocokin, lebih perlu dimasukin ke yang mana gitu. Kalau kalian nih alternatifnya yang nggak bisa bener-bener udah nyobain dan nggak bisa makan tanpa garam atau tanpa ada rasanya, nggak apa-apa, kalian boleh pakai garam, mungkin dikurangin aja. Tapi porsi makan kalian harus dikurangin, itu yang penting. Udah sih, segitu aja pengalaman aku guys, tentang gimana cara aku menurunkan berat badan, dan gimana teman-teman aku pun udah ada buktinya gitu bahwa dia bisa. Meskipun metabolisme orang beda-beda, ada yang cepet, ada yang lama. Teman aku ada yang 3 bulan baru turun, aku sekitar sebulan lebih udah bisa turun. Dan itu pakai olahraganya nggak terlalu rutin juga sih, kadang ada bolong-bolongnya. Namanya juga manusia ya, namanya mager, males, itu pasti ada gitu. Ayo tetap semangat gengs, and be better, and see you in my next video. Jangan lupa subscribe, share, and like, and comment video ini. Kalau kalian mungkin mau tanya-tanya sesuatu, kalian boleh komen di bawah ya. Dan kalian boleh juga DM aku di Instagram aku, nanti aku cantumin di description box. Bye bye, God bless you.